Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 28 Agustus 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pengantara dan penghibur kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca nasihat firman-Mu. Kiranya ini mengubahkan hidup kami, agar kami menjadi kesaksian bagi dunia dan mempersiapkan bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Kami serahkan perbaktian ini dari awal hingga akhirnya kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Dave Kampungan. Silakan, Saudara Dave. Selamat pagi. Bacaan renungan kita pada pagi hari ini berjudul Jemaat dapat mempercepat kedatangan Yesus. Ayat inti terdapat di dalam 2 Petrus 3 ayat 11 dan 12. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Kristus telah memberikan kepada jemaat suatu beban yang suci. Setiap anggota harus menjadi suatu saluran melalui mana Allah dapat memberikan kepada dunia harta kasih karunia-Nya, kekayaan Kristus yang tidak terselidiki. Tidak ada sesuatu yang juru selamat inginkan begitu besar sebagaimana agen-agen yang akan mewakilkan kepada dunia ini rohnya dan tabiatnya. Tidak ada sesuatu yang dunia perlukan begitu banyak seperti pernyataan melalui manusia kasih juru selamat. Segenap surga sedang menunggu pria dan wanita melalui siapa Allah dapat menyatakan kuasa kekristenan. Jemaat itu adalah agen Allah untuk memasyurkan kebenaran, diberikan wewenang olehnya untuk melakukan pekerjaan yang istimewa, dan jika ia setia kepadanya menurut segala perintahnya, akan tinggal di dalamnya keistimewaan kasih karunia ilahi. Jika ia benar kepada kesetiaannya, jika ia menghormati Tuhan Allah orang Israel, tidak akan ada kuasa yang dapat bertahan terhadap dia. Semangat bagi Allah dan pekerjaannya menggerakkan murid-murid untuk bersaksi bagi Injil dengan kuasa yang besar. Bukankah dengan semangat yang sama hati kita menyala dengan suatu keputusan untuk mengabarkan cerita tentang kasih yang penebus, tentang Kristus dan penyalibnya? Adalah kewajiban setiap orang Kristen, bukan saja mengharapkannya, tetapi untuk memperlekas kedatangan Juru Selamat. Jika jemaat mau mengenakan jubah kebenaran Kristus, menarik semua ikatan persekutuan dengan dunia, akan ada di hadapannya fajar dari hari yang cerah dan mulia. Janji Allah kepadanya akan berdiri teguh sampai selama-lamanya. Ia akan menjadi baginya suatu keunggulan yang kekal, suatu kesukaan dari banyak keturunan. Kebenaran terlewatkan oleh mereka yang menghinakan dan menolaknya akan menang. Meskipun kadang-kadang tampaknya diperlambat, kemajuannya tidak pernah dihambat. Bila pekabaran Allah menemui perlawanan, Ia memberi kepada jemaat tenaga tambahan, supaya dapat mempunyai pengaruh yang lebih besar. Dianugerahi dengan tenaga ilahi, itu akan memotong jalan melalui rintangan dan kemenangan yang terkuat atas setiap rintangan. Apakah yang menunjang anak Allah selama hidupnya? Bekerja keras dan berkorban. Ia melihat hasil-hasil kerja keras dari jiwanya dan mereka puas. Melihat kepada kekekalan, ia memandang kebahagiaan mereka yang melalui kerendahannya telah menerima pengampunan dan hidup yang kekal. Telinganya mendengar teriakan orang-orang tebusan. Ia mendengar yang ditebus itu menyanyi nyanyian Musa dan anak domba. Alfa dan Omega jilid 7 halaman 505 dan 506. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Dave. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku dalam Tuhan, tidak jarang kita mendengar himbauan untuk giat menginjil agar mempercepat kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu baik, namun ayat kita hari ini menyatakan bahwa kita juga harus hidup suci dan saleh. Dan inilah sebenarnya yang menjadi pekabaran Injil kepada dunia. Tidak heran renungan hari ini menyatakan dalam pulang ke rumah
halaman 257 paragraf 1 yang berkata, "Tidak ada sesuatu yang juru selamat inginkan begitu besar sebagaimana agen-agen yang akan mewakilkan kepada dunia ini rohnya dan tabiatnya." Adalah kerinduan Yesus agar umatnya menyatakan rohnya, yaitu roh Kristus, dan karakternya, yaitu karakter Kristus, kepada dunia. Bagaimana hubungan roh Kristus dengan karakter Kristus? Kita baca dua kutipan berikut ini. Yang pertama, dari Signs of the Times, Januari 8, 1902, paragraf 9. Tetapi jika ia berjuang melawan dirinya sendiri, jika ia mau diperintah oleh roh Kristus, ia diubahkan dalam karakter. Kemudian dalam Christian's Education halaman 146 paragraf 3, dan gambar Allah akan dinyatakan dalam jiwa anak itu dan karakternya diubahkan oleh kasih karunia Kristus. Roh Kristuslah yang ubahkan karakter kita menjadi serupa dengan Yesus, dan roh Kristus itu adalah kasih karunia Kristus. Kasih karunia Kristus dan roh Kristus adalah sama, sebab keduanya mengubahkan karakter. Kita baca kembali kutipan dari Renungan Pagi tanggal 29 Maret 2020. Pulang ke rumah halaman 100 paragraf 4. Mereka harus memiliki kasih karunia-Nya, roh Kristus, untuk membantu kelemahan mereka, atau mereka tidak dapat membentuk karakter Kristen. Tidak diragukan lagi bahwa kasih karunia Kristus adalah roh Kristus itu sendiri. Dan kita harus memiliki kasih karunia Kristus ini karena roh Kristus inilah yang membentuk karakter Kristen. Apakah karakter Kristen itu? Counsels for the Church, halaman 78, paragraf 6, menyatakan, karakter Kristen yang ideal adalah keserupaan dengan Kristus. Karakter Kristen adalah karakter Kristus dan karakter Kristus adalah karakter yang sempurna. Inilah yang harus kita nyatakan kepada dunia, sebab Membina Kehidupan Abadi, halaman 51, paragraf 3, menyatakan, Kristus sendiri akan menentukan siapa yang layak tinggal bersama keluarga surga. Ia akan menghukumkan setiap orang sesuai dengan perkataan dan perbuatannya. Profesi tidak berarti apa-apa pada saat itu. Tabiatlah yang menentukan nasib. Betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Nah, karakter Kristus digambarkan juga dengan jubah. Dan jubah inilah yang Kristus mau kenakan kepada kita. Christ Object Lesson, halaman 311, paragraf 4, menyatakan, jubah ini yang ditenun pada alat tenun surga tidak memiliki satu benang pun dari rancangan manusia. Kristus dalam kemanusiaannya menciptakan karakter yang sempurna, dan karakter ini Dia tawarkan untuk diberikan kepada kita. Segala kesalehan kami seperti kain kotor. Yesaya 64 ayat 6. Mohon maaf saudaraku dalam Tuhan, tidak ada sedikit pun atau satu benang pun dari karakter kita yang bisa ditambahkan ke jubah kebenaran Kristus. Itu bukan hasil usaha kita. Kita harus mau tanggalkan jubah kita yang kotor dan terima jubah baru, jubah kebenaran dari Kristus. Inilah yang Paulus sebut, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tugas kita bukan memperbaiki karakter kita, tetapi tanggalkan, lepaskan, dan terima yang baru dari Kristus, yaitu dengan menerima rohnya yang kudus. Inilah pembenaran oleh iman, sebab kita terima Kristus dalam hati kita oleh iman. Efesus 3 ayat 17. Karenanya, baik roh Kristus dan karakter Kristus atau jubah kebenaran Kristus adalah sangat penting, sebab itu berhubungan dengan keselamatan. Signs of the Times, November 14, 1892, paragraf 5, menyatakan, kecuali Anda memiliki roh Kristus, Anda bukan milik Kristus, dan tidak akan pernah melihat orang-orang kudus yang ditebus di kerajaannya, yang akan menjadi satu dengan Dia di surga kebahagiaan. Allah ingin Anda menguduskan diri Anda sepenuhnya kepadanya dan menyatakan karakternya di lingkaran rumah. Mia White mengutip Roma 8 ayat 9 yang menyatakan bahwa kita harus memiliki roh Kristus. Kalau tidak, kita bukan milik Kristus, dan jika bukan milik Kristus,
maka jangan harap bisa masuk surga nanti. Lalu, bagaimana hubungannya karakter Kristus dengan mempercepat kedatangannya? Science of the Times, Oktober 28, tahun 1903, paragraf 6, berkata, "Marilah kita memberitakan pesan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dengan demikian, kita dapat mempercepat kedatangan Juru Selamat." Apa hubungannya melihat anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia ini dengan mempercepat kedatangan Yesus? SDA Bible Commentary Volume 5, halaman 1131, paragraf 10. Ini adalah waktu kita mencuci dan menyetrika. Waktu ketika kita harus membersihkan jubah karakter kita dalam darah anak domba. Inilah hubungannya. Jubah karakter kita dibersihkan oleh darah anak domba, yaitu Yesus Kristus. Mau selamat? Miliki roh Kristus yang ubahkan karakter kita, atau yang kutipan ini katakan bersihkan jubah karakter kita dalam darah anak domba. Dan kabarkan hal ini kepada dunia, agar semakin banyak yang berubah karakternya menjadi sama dengan karakter Kristus, maka Kristus makin cepat datang. Karenanya, dalam Review and Herald Mei 26, 1904, artikel A, paragraf 6, menasihatkan kepada kita tidak bisa hidup tanpa kehadiran Kristus, karena kesempurnaan karakter hanya datang melalui karunia kebenarannya. Kalau disebut hanya, artinya hanya melalui Yesus, tidak ada yang lain. Karenanya penting bagi kita memiliki Kristus hidup dalam hidup kita setiap hari, setiap saat. Pastikan Kristus hadir dalam hidup kita setiap saat melalui kehadiran Roh-Nya oleh iman. Maka itulah pengharapan kehidupan kekal. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang begitu baik bagi kami, agar tidak hanya mempersiapkan hidup kami bagi kedatangan Kristus yang kedua kali, namun juga bagi orang lain, agar banyak orang setiap hari boleh memiliki roh Kristus dan hidupnya diubahkan. Melalui ini, kita dapat mempercepat kedatangan Kristus yang kedua kali. Beserta kami ya Tuhan sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.